Ya. Untuk memeriahkan lagi acara di Malam Anugerah Sukabumi Award 2022. Mari kita bersama-sama langsung menyaksikan stand up komedi yang akan disampaikan oleh komunitas stand up Kota Sukabumi. malam hari ini. Minta tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk stand up komedi. Silakan. Oke, cek. Saya boleh ke panggung, Pak? Nggak boleh? Oh, nggak boleh. Saya disuruh di luar. Saya naik dulu sedikit, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya sangat tersanjung sekali, Pak, Bu, bisa hadir di depan ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Keren-keren sekali, pada pakai batik. Kelihatan, Pak, Bu, batiknya pasti pada mahal. Assalamualaikum, ada Pak Fahmi juga. Pak Fahmi, apa kabar? Senyummu, Pak, mengalihkan duniaku, ya Allah. Ada Pak Marwan juga, Bapak. Selamat malam, Pak. Sebelumnya saya berterima kasih, Pak, sama Radar Sukabumi karena udah ngundang saya, Pak. Karena cuma Radar yang ngundang saya, Pak. Tepuk tangan dulu buat Radar Sukabumi. Oke, kenalin, Pak. Nama saya Jack. Nama saya Jack, tapi saya asli orang Sunda, Pak. Seriusan. Cuma nama keren-kerenan doang. Aslinya nama saya Jaka. Nama saya Jack, dan bapak-bapak kenal saya? Enggak ya, Pak? Enggak apa-apa, Pak. Bukan salah Bapak. Emang karir saya yang cuma segitu aja, nggak dikenal orang. Gini, Pak. Radar itu, Pak, sekarang usianya udah 14 tahun. Dan keren banget. Radar itu adalah portal berita nomor 1 di Sukabumi. Benar nggak, Pak? Benar dong, pasti dong. Siapa lagi yang bisa ngalahin Radar? Tidak ada. Oke, Pak, gini. Radar itu adalah portal berita nomor 1 di Sukabumi, Pak. Paling terpercaya, paling mantap. Gedungnya aja gede, Pak. Serius, Pak. Kemarin saya ke gedung Radar, itu gede banget, Pak. Nggak tahu berapa lantai itu, 3.000 lantai kayaknya. Itu di atasnya kantor, Pak. Di bawahnya itu kosong, Pak. Saya pikir, kok kosong sih? Padahal dijadiin kos-kosan aja ya, Pak, lumayan. Nambah-nambah income buat bapak-bapak semua di sini, ya enggak? Terus gini, saya datang ke kantor Radar. Terus teman-teman dari Radar bilang gini ke saya, Mas Jack bisa stand up. Oh, tentu saja, karena saya komunitas stand up komedi. Tentu saja kerjaan saya stand up. Terus Mas Jack bisa ini apa itu roasting Pak Wali Kota sama Pak Bupati. Pak, Bu, saya datang ke sini disuruh roasting Pak Wali Kota sama Bupati. Saya deg-degan dong. Saya harus jawab apa? Saya jawab aja dengan senang hati. Oke, tapi jujur, Pak, saya itu deg-degan datang ke sini gitu. Takutnya saya salah ngomong, kan gak lucu, Pak. Saya datang ke sini berdua sama istri saya. Nanti saya pulang dari sini, istri saya cuma sendiri sama surat penangkapan. Oke, Pak, mungkin bapak-bapak di sini benar-benar keren semua gitu, di media mencuat. Tapi, Pak, di rumah Bapak sama aja sama saya, sama-sama menciut di depan istri. Serius. Karena di rumah yang jadi raja dan penguasa itu bukan kita, Pak. Istri kita. Serius. Pak, saya tadi mau ke sini ya. Saya mandi, wah, jur, best. Andukan. Ambil baju dari lemari, saya tarik langsung itu. Berantakan semua di lemari. Saya lempar anduk ke kasur. Istri saya teriak, Pak. Papa! Anduk ditungguin di kasur, cetian! Gitu, Pak. Itu tuh adalah makanan tiap hari, Pak, di telinga saya. Dan saya yakin bapak-bapak semua juga kayak gitu kan, Pak? Kita semua satu nasib, Pak. Tidak apa-apa. Oke, dan saya itu jujur, Pak, tumbuh besar bersama Radar. Umur saya sekarang 20-an, Pak. Berarti ya saya mengalami Radar dari jatuh bangunnya sampai sekarang udah jadi korporat besar lah.
Saya itu Pak, saking cintanya sama radar Pak, bangun tidur baca radar, mandi baca radar, makan radar. Pokoknya radar terbaik lah pokoknya. Oh iya, radar itu katanya sekarang punya hashtag Pak, baca radar Sukabumi. Oke Pak, saya itu Pak jujur diundang sama radar itu curiga. Ini radar ngundang saya mau nyari hiburan atau nyari kambing hitam. Serius, biar dapat berita baru. Nanti seorang stand up komedian bernama Jack salah ngomong ditangkap polisi. Kan gak lucu Pak. Gitu loh. Pak, waktu saya bilang ke teman-teman komunitas saya, guys, gue mau tampil di depan Pak Wali Kota dan Pak Bupati. Mereka bilang apa? Aku nitip keresahan Pak. Serius tentang kota Sukabumi. Kalau saya tulis semua Pak, itu bisa 3 buku Pak. Tapi Pak, yang sekarang saya mau komentari, bukan komentari mungkin, lebih ke yang ngobrol lah, sharing sedikit tentang kota Sukabumi Pak. Itu ada beberapa poin yang udah saya catat di sini Pak. Oke, yang pertama, tingkat kemiskinan di kota Sukabumi itu naik katanya Pak. Ini bukan kata saya Pak, kata Ibu Reni. Mana Ibu Reni? Ada Ibu Reni? Saya juga nonton di podcast Pak, di podcastnya Radar Pak. Keren sekali itu podcastnya Radar Pak. Serius, penuh informasi, keren. Hostnya ganteng Pak, serius. Ya Pak. Siapa? Saya tuh nonton di situ Pak. Katanya kemiskinan di Sukabumi itu naik. Dan itu menurut saya benar Pak. Jadi saya mau cerita sedikit Pak. Kemarin-kemarin itu waktu zamannya dibagi-bagi sembako itu Pak, dibagi-bagi bantuan, salah satu tetangga saya itu dapat bantuan gitu dan isinya itu beras, sarden dan lain-lain lah, saya nggak tahu. Dan yang jadi masalah adalah Pak, itu sarden yang isinya dalam paket bukan sarden ABC atau sarden Kingfisher, tapi sarden Atan. Bapak Ibu tahu sarden Atan? Sarden Atan itu harganya 6.000 perak Pak Bu. Itu sarden kalau kita buka, pak, isinya cuman air cabai sama ikan cere 2 biji. Serius Pak Bu. Tapi yang jadi masalah itu bukan masalah ikan atannya Bu, tapi berasnya. Jadi si tetangga saya itu ke rumah saya dan dia tuh bawa beras Pak Bu. Nah si berasnya itu dia jual ke saya. Saya belilah dengan harga 20.000. Serius Pak Bu, itu pertama kalinya saya pegang beras Raskin. Beras Raskin. Saya cuci, saya bersihin, saya pisahin. Dan ternyata setelah saya cuci dan bersihin, itu beras Raskin hasilnya 1:1. 1 bagian beras, 1 bagian kerikil. Serius Pak Bu, itu tuh isinya itu beras dan kerikilnya tuh banyak Pak, si berasnya itu. Serius, saya nggak tahu dapat distributor dari mana itu berasnya. Kayaknya distributornya dari toko bangunan Pak, jadi dicampurin itu. Terus ini Pak, mungkin saya berpositif thinking Pak. Mungkin yang ngasih bantuan itu, ngasih bantuannya itu sepaket Pak. Sandang, pangan, papan. Si kreseknya kita jadiin sandang, bisa jadiin baju. Si berasnya kita makan. Dan si kerikilnya tadi dijadiin papan, kita aduk sama adukan coran. Jadilah coran-coran buat rumah kita. Mungkin kayak gitu Pak Bu. Dan kalau kita nih Pak Bu, dikasih selama 1 tahun, dikasih beras itu, beras yang tadi selama 1 tahun, perut kita nih Pak Bu, kalau kita belah, isinya itu bisa kebijakan pemerintah doang Pak Bu, saking banyaknya kita makan beras Raskin. Gitu, perut kita isinya bisa yang gitu doang. Terus, ya gitu loh Pak. Dan selanjutnya Pak, Bu Reni juga bilang kayak gini, kita itu harus menghapuskan mindset poor because poor. Saya
Saya setuju Pak, miskin karena miskin. Karena mengubah sesuatu itu harus dimulai dari mengubah mindset. Benar nggak Pak? Nah, yang jadi masalah Pak, yang diubah mindsetnya itu adalah, yang harus pertama kita ubah mindsetnya itu adalah pemuda-pemudanya Pak. Tapi yang jadi masalah, pemuda-pemuda di Sukabumi itu tiap hari kerjaannya cuma main Mobile Legend sama joget-joget TikTok. Gitu. Yang paling ngerinya lagi Pak, pemuda-pemuda di Sukabumi itu tiap hari mereka itu depo judi online. Itu Pak yang jadi masalah Pak. Depo judi online. Gimana kita mengatasi itu Pak? Apakah harus gitu ditangkap-tangkapin? Kan susah Pak yang kayak gitu ya Pak. Nah itu Pak. Dan saya punya keluhan satu lagi Pak. Keluhannya itu adalah tentang macet. Macet di area pabrik Pak. Pak, Bu, macet di Cirumput, terus di daerah Cikembar dan Cibadak itu ngeri Pak Bu, serius. Saking macetnya, saking rapatnya itu macet, kita kalau bawa motor nih ya Pak Bu, kaki kita turun pas macet, di bawah itu udah ada kaki orang lagi Bu, keinjak jadi si bapak itu, au, begitu. Saking macetnya Pak Bu. Terus dan yang saya perhatiin Pak Bu, di area itu, di area pabrik itu, yang ngatur lalu lintasnya itu bapak-bapak satpamnya. Pak Bu, pernah lihat nggak bapak-bapak satpam lagi ngatur lalu lintas tuh di area bubaran pabrik? Itu sumpah Pak Bu, kasihan banget, mukanya merah, kepanasan, badannya abu-abu, berguling-guling di debu dia. Terus sambil ngaturnya tuh sambil marah-marah gitu. Wah cepat woi, cepat, maju. Sampai di jidatnya itu Bu, Pak, keluar tuh Arab gundul, urat-uratnya keluar semua. Itu Pak Bu, kasihan satpam-satpam di pabrik-pabrik gitu kalau bubaran pabrik. Serius. Dan yang jadi masalah itu Pak, di situ salah satunya itu adalah angkotnya Pak. Pak Bu, angkot di area pabrik itu kalau ngetem itu bisa kita umroh dulu, balik lagi baru dia berangkat. Serius Pak Bu, lama banget itu ngetemnya. Kasihan Epa yang naik angkot. Bapak-bapak tahu Epa? Tahu nggak Epa? Nggak tahu ya? Epa itu adalah eteh-eteh pabrik Pak. Kasihan kan Pak Bu, mereka itu udah capek-capek pengen cepet-cepet pulang. Mang hayo atuh geura mangkat. Cek si amanya, teh heula neng, amang nuju umroh gitu. Terus satu lagi Pak, yang jadi keresahan kita itu tentang jalan rusak Pak. Serius, kita harus mengakui Pak, ini adalah kenyataan. Sukabumi itu masih banyak Pak jalan yang bolong-bolong, jalan yang rusak-rusak gitu. Terutama di daerah-daerah yang agak masuk-masuk ya Pak. Dan salah satu penyebabnya itu adalah truk-truk pasir Pak. Serius. Itu truk-truk ya Pak kalau lewat wong gitu. Sampai bergetar bumi. Oh, tidak gempa gitu. Terus si truk pasir itu Bu, yang Pak yang saya sebelinnya gitu. Kalau saya ada di belakang truk pasir, itu selain bau, polusi, pasir kena muka saya jadi berdebu semuanya. Itu tuh bikin saya kesel Pak, serius. Jadi pengen nyanyi gitu Pak. Hei tayo, truk pasir pi bangusen. Wow! Gitu. Saking keselnya saya sama truk pasir Pak Bu. Nah Pak Bu, salah satu contoh nyatanya juga. Salah satu contoh nyatanya juga itu adalah jalan di Cimas. Jalan di Cimas, serius, itu ngeri sekali Pak. Jalannya itu kayak sisik buaya, bergerendil gitu tuh. Itu kalau kita jalan situ Pak Bu, kalau kita jalan situ, resikonya itu ada dua. Yang paling maksimal itu adalah geger otak, saking kencengnya. Yang kedua itu yang paling minimal hilang ingatan Pak, serius. Siapa saya? Gitu. Terus kalau ini Pak Bu, kalau saya bonceng istri saya ke sana lewat jalan situ, 2 balikan aja, itu langsung pembukaan 9 di jalan. Bentar lagi lahiran itu. Masa pas anak saya lahiran harus saya kasih nama Jabol, jalan bolong?
Enggak dong Pak, Bu. Tapi Pak, Bu, ada satu sisi positif. Satu sisi positif dari jalan rusak. Serius. Sisi positifnya itu adalah semakin banyak jalan yang rusak, semakin sedikit juga pengangguran di Sukabumi. Serius. Kenapa? Karena makin banyaknya jalan rusak, makin banyak pemuda-pemuda yang minta-mintain di jalan. Nah itu, mereka jadi punya kerjaan minimal Pak. Mereka bilang, oh sumbangannya buat benerin jalan. Padahal buat depo judi online Bapak. Tolong ditertibkan yang kayak gitu. Oke, tapi Pak, segimanapun bingungnya tentang Sukabumi, segimanapun banyaknya keanehan di Sukabumi, segimanapun banyaknya yang aneh-aneh di Sukabumi, Sukabumi itu buat saya itu Sukabumi adalah sebuah potongan puzzle kecil. Potongan puzzle kecil dari sebuah gambar yang besar. Kalau misalnya nggak ada Sukabumi, si gambar itu nggak bakalan jadi. Dan gambar itu adalah hati saya. Oke Pak Bu, makasih. Terima kasih, saya Jack.